Ya, memang yang sering ada di dalam benak setiap orang tuh, kita tuh kayak bahagia itu kita kejar, bahagia itu kita cari sampai orang getol banget ya, pagi siang malam berusaha untuk mengejar kebahagiaan gitu. Ya, wajar-wajar aja kalau ada orang mengejar kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu tidak semata-mata karena faktor luar. Misalnya isi dompet penuh, isi rumah mewah dan lain sebagainya ya. Kebahagiaan yang sebenarnya yang harus kita renungkan diawali dengan kesadaran bahwa kebahagiaan itu diberikan. Iya. Mengapa kebahagiaan itu diberikan? Satu contoh, kita bisa bernafas itu kebahagiaan loh. Kita masih punya mata, tangan, kaki yang masih berfungsi, itu adalah kebahagiaan. Kalaupun mungkin ada cacat mungkin atau ada kondisi fisik yang tidak seperti biasanya, mari tetap bisa berkata selama kita masih ada, selama kita masih hidup, itu juga sebuah kebahagiaan. Nah, ini mungkin yang buat anak-anak muda nih. Saya juga mau tanya nih sama rekan-rekan teman-teman di sini nih. Kalau masih jomblo gimana ya? Bahagia gak sih jomblo? Bingung jawab sih sebenarnya. Ya kadang ada bahagianya, kadang nggak bahagia juga sih Kak. Wih, apa bahagianya? Ya kalau bahagianya memang kan ada yang temenin kan pasangannya kan. Kalau nggak jomblo kan, kalau jomblo itu bahagianya ya mau kemana aja santai, free, bebas, nggak ada yang ngatur. Nggak bahagianya? Kalau nggak bahagianya ya kadang Nggak ada bosan yang Kak. ngatur. Bukan nggak ada yang ngatur, tapi sendiri terus itu bosan banget Kak rasanya Kak. Oh iya. Gak ada iya. temen Kak rasanya. Buat ajak nonton sendiri, kadang makan sendiri. Aduh, gitu Nov sih Kak. gimana Nov? Kalau jomblo bahagia apa enggak, jawabannya dua-duanya juga sih ya kayaknya. Soalnya kalau misalnya bahagianya ada yang care, ada yang perhatiin. Tapi kalau misalnya yang nggak bahagia tuh kayak di hati nggak lagi sama kita, lagi sama siapa nih, curigaan aja yang bawaannya gitu kan. Itu sih yang bikin was-was terus Iya. kayak tiap hari. Ya mungkin intermezzo aja nih, ada beda loh antara jomblo sama single loh. Wah, Iya, kalau single itu pilihan. Tapi kalau jomblo nasib. Wah, kayak kita sih single ya. kita Bercanda. single. Sorry, kita single, Kita kita single. single, kita Bukan single. nasib. Bukan jomblo. Ya, mungkin bukan masalah jomblonya, tapi mungkin kelamaan kali ya, makanya ada lagu tuh, sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama untung. Waduh. asik sendiri. Nah, itu masalahnya tuh, karena asiknya sudah sendirian dan asiknya buat sendiri, makanya jomblo. Makanya kalau asik bagi-bagi dong, asiknya yang kita bagi ke orang lain, apalagi ajak seseorang gitu kan. Masa sih kalau berbagi asik lama-lama juga kan pasti siapa tahu ada getaran cinta. Waduh. Ya, oke. Tetapi yang sekali lagi yang terpenting adalah bukan masalah jomblo atau tidaknya, tetapi bagaimana ketika kita dalam kesendirian, ketika kita belum ada pasangan, kita masih bisa berkata itu juga sebuah kebahagiaan. Sebaliknya juga sama, kalau kalian sudah punya pasangan, kalian sudah punya seseorang yang dekat, kita juga harus bisa membangun sebuah hubungan yang bahagia. Iya, dari awal saya sudah mengatakan bahwa kebahagiaan sebagian orang mencari, tetapi kita menyadari bahwa kebahagiaan itu diberikan, anugerah, pemberian. Nah, kenapa kita perlu menyadari bahwa kebahagiaan itu anugerah, kebahagiaan itu adalah pemberian yang dari Tuhan. Sebab sejak dari awal Tuhan menciptakan dunia ini dan segala isinya. Alkitab berkata sungguh baik. Sungguh baik. Bahkan ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sendiri berkata sungguh amat baik. Itu berarti apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan sudah ciptakan ini untuk kita, bahkan hidup kita yang Tuhan ciptakan ini, itu anugerah dari Tuhan. Itu pemberian dari Tuhan dan itu adalah kebahagiaan buat kita semua. Dalam semesta langit dan bumi ini, di mana kita berpijak, di mana kita berdiri, bangsa Indonesia di mana kita ada di tempat ini adalah kebahagiaan. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang jadi persoalan adalah begini. Alkitab cerita bahwa Adam dan Hawa, manusia pertama yang Tuhan ciptakan di
taruh di Taman Eden, ditempatkan di Taman Eden. Itu sebuah kebahagiaan. Di situ Adam dan Hawa menikmati kebersamaan, menikmati alam, menikmati kehidupan bersama-sama. Bahagia bukan? Sampai satu peristiwa, kita tahu bersama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Inilah awal muasal, sumber pemecah kebahagiaan itu sendiri. Dalam keberdosaan itulah akhirnya Adam dan Hawa saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bahkan saling menyalahkan ini terjadi sampai hari ini juga loh. Orang tua salahkan anak, anak salahkan orang tua. Kakak salahkan adik, adik salahkan kakak. Terus-terus aja begitu. Iya, pembantu salahin majikan, majikan salahin pembantu. Bos salahin karyawan, karyawan salahin bos. Ya, pemimpin-pemimpin salah ya, pemimpin negara ini juga salah nyalahkan satu dengan yang lain, rakyat juga nyalahin pemimpin. Jadi ini membuat suasana jadi tidak bahagia. Meskipun satu rumah, mungkin kita sudah satu keluarga, satu kerjaan, satu tempat, tapi terjadi saling menyalahkan. Apalagi yang tidak satu rumah ya. Inilah kondisi Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, saling menyalahkan inilah yang merusak kebahagiaan yang sudah Tuhan beri kepada kita manusia. Coba renungkan baik-baik, seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, maka kebahagiaan itu tidak akan pecah, tidak akan rusak. Tidak akan ada salah paham, salah sangka, prasangka buruk, saling menghakimi, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Yang lebih parahnya adalah nyalahin Tuhan. Nyalahin Tuhan. Ini banyak terjadi loh. Ini banyak terjadi. Akhirnya Tuhan disalahin juga gitu loh. Ya kan? Ini kan sama seperti Adam. Adam nyalahin Hawa, ya. Lalu Hawa nyalahin ular, ular nyalahin siapa? Ya, yang lebih parah adalah di dalam Alkitab diceritakan bahwa Adam pernah bilang begini sama Tuhan, karena perempuan yang engkau berikan ini, itu berarti apa? Nyalahin Tuhan. Awalnya Tuhan beri kebahagiaan buat kita, Tuhan anugerahkan kepada kita, tetapi dosa membuat kebahagiaan yang Tuhan berikan itu tidak bisa kita syukuri lagi. Kita buta. Kita tidak bisa memahami arti kebahagiaan yang sebenarnya dari awal sudah Tuhan desain, sudah Tuhan putuskan, sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Nah, oleh sebab itu ada ayat Alkitab yang berkata, Raja Salomo pernah berkata dalam Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya membawa maut. Kalau boleh saya gunakan kalimat yang lain, ada kebahagiaan yang disangka orang ini adalah kebahagiaan gitu loh, tapi ujung-ujungnya ternyata membawa penderitaan gitu. Ya kan? Malah ada sebaliknya, awalnya mungkin disangka sengsara, disangka menderita, disangka ini tidak baik, disangka ini tidak membawa keuntungan, tidak membawa faedah, ternyata membawa kebahagiaan. Makanya ada pepatah yang mengatakan sengsara membawa nikmat, tapi ada juga sebaliknya, nikmat membawa sengsara. Nah ini yang jadi persoalan loh. Nah, prasangka kita ini bahaya sekali. Cara mandang kita tentang kebahagiaan itu ya bahaya sekali kalau kita tidak maintain, kita tidak manage dengan baik. Nah, mungkin kalian berkata, oh itu kan Adam dan Hawa, gue kagak kali, itu kan Adam dan Hawa. Tapi coba nih ya, kita kalau mau jujur nih, sebagai pelajar misalnya, jika engkau mendapatkan nilai bagus, tapi engkau mendapat nilai bagus itu karena berbuat dosa, misalnya dengan nyontek, itu sudah merusak kebahagiaan, sama seperti Adam dan Hawa merusak kebahagiaan yang Tuhan berikan. Engkau di rumah kelihatannya anak baik, di gereja baik-baik, pelayanan bagus, tapi begitu keluar gereja, keluar rumah, kalian berbuat sesuatu yang tidak baik, bergaul dengan yang gak baik, itu juga Anda merusak kebahagiaan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kalian semua. Engkau patuh kepada orang tua, taat sih kelihatannya sih, mau nurut sama orang tua ngomong, tapi didasari oleh ketakutan, keterpaksaan, dan masih menyimpan dendam. Ini pun merusak kebahagiaan. Engkau mungkin dalam kerjamu engkau dapat posisi yang tinggi, tapi kau gunakan posisi itu untuk kau manfaatin untuk berbuat dosa dan semena-mena, menindas, merendahkan yang lain, lalu mengambil bagian yang bukan milikmu. Itu merusak kebahagiaan yang Tuhan berikan. Nah ini nih. Nah oleh karena itu perlu kita memanage kebahagiaan, mengatur, dan bagaimana kita mengelola ya kebahagiaan itu supaya apa yang sudah Tuhan berikan jangan sampai lepas, jangan sampai rusak, jangan sampai kacau. Nah yang jadi masalah adalah ini nih, yang jadi masalah ini yang ingin kita mau sharingkan nih. Bagaimana cara pandang kita tentang kebahagiaan?
dan bagaimana kita memanage kebahagiaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ini yang mahal dan ini yang sulit. Ini yang sulit. Kalau orang bisa bersyukur, berarti dia merasa masih ada hal yang membahagiakan di dalam hidupnya, yang dia punya, yang dia dapat, yang dia terima dari Tuhan. Nah, orang kan lebih banyak fokus, dia baru bisa bersyukur kalau mendapatkan dari apa yang dia tidak punya, terus sekarang dia punya gitu kan. Apa yang dia tidak dapat, terus dia dapat. Tapi kalau kita bisa bersyukur dari apa yang ada dan kita syukurin apa yang ada ini, that is happiness. Untuk menjadi bahagia itu juga nggak perlu spektakuler ya, yang besar-besar gitu. Misalnya seperti kamu punya mobil termewah, seri terbaru atau baru keluar gitu kan. Baru perdana dipublikasikan, terus kamu orang pertama yang membeli, happy banget ya. Bisa dapat handphone keluaran baru pertama, kamu yang pertama kali orang yang punya, pacar baru pertama keluar. Ada yang pertama kali gitu ya, fresh punya. Ya lain-lain. Ya terus udah bawa mobil termewah terus jebur ke sawah lagi, kan apa gunanya ya kan? Rumah gedongan gitu kan, tapi terus dirobohin karena kena pelebaran jalan. Itu gimana? Segel deh. Segel ya. Punya uang banyak tapi utang sana utang sini. Kayak papi mamimu itu kasih kamu sekolah, dibayarin semuanya. Terus bagaimana kamu bisa menunjukkan rasa bangga kamu, bahagia kamu dengan sekolah itu yang sulit. Betul. Ya kan, banyak orang berpikir gue udah di sekolahin papi mami ini, asik-asik aja di sekolah, petantang petenteng, bukannya belajar malah bikin ulah, bukannya sekolah dengan benar tapi malah bikin sensasi. Ini kan sebuah contoh. Seperti kamu punya mobil, misalnya seperti kamu punya kendaraan yang baru dibeli, dikasih buat kamu seneng punya motor baru, seneng punya mobil baru, dirawat, dijaga, dipelihara. Itu memanage kebahagiaan. Kita ingin membangun manajemen kebahagiaan, ingin memperkenalkan manajemen kebahagiaan sejak kalian masih muda, sejak kalian masih remaja muda. Untuk apa? Untuk apa kalian perlu ini? Supaya kelak nih, kalau kamu diberkati Tuhan, kamu mencapai cita-cita kamu hidup dalam mimpi-mimpi kamu yang kamu raih semuanya, kamu bisa memanage mimpimu, kamu bisa memanage berkat yang Tuhan berikan, kamu bisa memanage karirmu, sehingga engkau bisa langgeng gitu loh, menikmati hidup kamu itu bahagia banget. Jadi rasa prestasi kamu itu tidak berlangsung hanya sesaat, tetapi kamu bisa dikenang oleh banyak orang bahwa engkau orang yang hebat. Itu sebuah kebahagiaan.